Kembali lagi bersama saya Pendeta Andrus dalam program Mujizat Setiap Hari. Dan hari ini saya akan melanjutkan pelajaran kita tentang apakah iman Alkitab itu. Yang pertama, iman Alkitab adalah dasar dari pengharapan. Dan yang kedua, apakah iman Alkitab itu? Iman Alkitab adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan yang ketiga, apakah iman Alkitab itu? Iman Alkitab adalah iman hati, percaya dalam hati, percaya dengan roh kita. Dan yang keempat, apakah iman Alkitab itu? Iman Alkitab menghasilkan keberanian untuk percaya. Dan yang kelima, apakah iman Alkitab itu? Iman Alkitab bertumbuh pesat di ladang tantangan. Kenapa? Karena orang yang beriman, dia menganggap tantangan adalah kesempatan bagi dia untuk melihat Allah melakukan hal-hal yang besar, Allah melakukan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupannya, Allah melakukan mujizat di dalam kehidupannya. Dan yang kedua, orang yang beriman menganggap tantangan sebagai sarana, sebagai alat Allah bagi Allah untuk membentuk otot-otot imannya, sehingga otot-otot imannya itu kuat karena dia tahu tantangan yang besar, iman yang besar lahir dari tantangan yang besar. Dan yang ketiga, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa ujian terhadap imanmu di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Berarti orang yang beriman, dia menganggap tantangan itu akan menghasilkan ketekunan. Dan perhatikan kata ketekunan dalam terjemahan NASB mengandung arti ketahanan atau kesabaran. Dan berarti orang yang beriman ketika dia menghadapi tantangan, dia memiliki ketahanan, dia memiliki kesabaran. Dalam terjemahan bahasa aslinya, kata ketekunan itu mengandung arti kemampuan untuk bertahan di tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah kesukaran. Tetapi dia tidak berdiam diri saja, tetapi dia tidak pasif, tetapi dia aktif untuk mengubah kesukaran itu, sehingga lewat kesukaran itu dia memuliakan nama Tuhan. Contohnya Paulus, ketika dia ada di penjara di Filipi, karena dia memberitakan kebenaran, dia dimasukkan di dalam penjara, dia dipukul, dia dianiaya, dan dalam keadaan kesakitan. Tetapi di tengah-tengah malam, Paulus dan Silas mengambil satu keputusan yang luar biasa. Dia tidak pasif, dia tidak marah-marah sama Tuhan, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak mau meninggalkan Tuhan. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia mengambil satu keputusan yang tegas. Di tengah-tengah kesukaran, dia bertahan, tetapi dia aktif melakukan sesuatu. Apa yang dia lakukan? Dia memuji Allah, dia bersukacita di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitannya. Dan apa yang terjadi? Dia melihat Allah melakukan hal yang dahsyat, Allah intervensi, sehingga lewat peristiwa itu ada satu keluarga, satu jiwa, yaitu kepala di penjara itu bertobat dan melahirkan satu gereja di Filipi. Artinya apa? Lewat kesukaran tantangan, kita menghasilkan ketekunan. Artinya kita bisa bertahan di tengah masalah, tetapi kita melakukan sesuatu, kita mengucap syukur, kita memperkatakan iman kita tentang kemampuan kesanggupan Allah, sehingga kita melihat mujizat Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan di tengah-tengah masalah. Saudara tetap aktif melakukan sesuatu, tetap bertahan dan aktif melakukan sesuatu, yaitu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, memperkatakan iman saudara tentang kebesaran Allah. Maka saudara akan lihat hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Sampai berjumpa dalam program berikut.